Amin. Sekali lagi kita beri kemuliaan hanya buat Tuhan Yesus. Sungguh baik, sangat baik buat kita sekalian. Kanan kiri walaupun senyumnya tidak nampak, tapi pasti kelihatan garis matanya bahwa kita tersenyum. Ucapkan berkat satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Silakan duduk saudara dikasih Tuhan. Terima kasih Pastor Philip, Bu Airin. Ya, selalu setiap kali kami datang ucapannya nggak pernah lupa welcome home. Jadi kami jadi rasa ini seperti rumah sendiri ya. Thank you so much. Saya dan istri saya, juga anak kami Bella, boleh terus diterima. Ada Fanny juga dan semua rekan-rekan dari Jakarta. Kami juga boleh merasa seperti keluarga di tempat ini. Puji Tuhan. Hari ini saya ingin membagikan satu firman Tuhan yang indah sebagai awal daripada penyampaian firman Tuhan dari Ulangan 31. Saya ingin bacakan bagian ayat ini karena ini mendasari pesan saya sepanjang hari ini. Ya, mulai dari tadi pagi ibadah pertama sampai nanti ibadah yang kelima. Ulangan 31 ayat 19 sampai 21 bagian A berkata demikian. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Ini Tuhan beri perintah kepada Musa. Lanjutkan ayat ke-20. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan. Dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Tuhan terus menyuruh Musa untuk menuliskan sebuah nyanyian, supaya nyanyian ini akan diperkatakan, dinyanyikan berulang-ulang. Dan Tuhan berkata nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Dan mereka akan dibawa ke tanah perjanjian, tanah berlimpah susu madunya. Tapi Tuhan bilang, nanti kalau mereka udah diberkati, hati-hati. Tiba-tiba nanti hatinya menyimpang. Mereka mulai menyembah Allah lain. Mereka mulai mengingkari perjanjiannya. Mereka menista aku, kata Tuhan. Aduh, mengerikan. Tapi Tuhan bilang, nanti ketika mereka mulai ditimpa malapetaka, keadaan-keadaan yang gak enak, kesusahan, dikatakan maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat di bibir keturunan mereka. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya Tuhan memberikan nyanyian buat gereja Tuhan untuk dinyanyikan. Bukan sebuah hiburan, tapi itu adalah firman untuk mengingatkan kita menjadi saksi bagi Tuhan. Saudara, berapa banyak di antara kita yang kalau bisa bersaksi, saudara berkata, iya, saya tuh satu ketika kehidupan yang gak karu-karuan. Mungkin ada saudara berkata, wah cukir balik, dulu saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Tiba-tiba saya mungkin, waduh hidupnya gak karu-karuan dan lain sebagainya. Sampai akhirnya saya datang ibadah. Baru orang nyanyi muji Tuhan, saya udah nangis gak karu-karuan. Tiba-tiba sudah dilawat, diingatkan kembali akan janji Tuhan, akan firman Tuhan. Menjadi saksi bagiku, kata Tuhan. Dan pada waktu itu nyanyian itu mengingatkan akan segala firman Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan dan apa yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, nyanyian itu powerful. Nyanyian itu powerful. Karena itu saudara, apa yang kita nyanyikan itu adalah perkataan kita. Dan kalau nyanyi bukan sekedar nyanyi karena hobi nyanyi. Nyanyi karena kita percaya, nyanyi karena iman. Alkitab berkata, jadilah menurut imanmu. Jadilah menurut perkataan. Maka saya percaya apa yang kita nyanyikan itu selalu akan menunjukkan kuasa Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saya percaya nyanyian-nyanyian banyak diberikan Tuhan.
Dan setiap kali Tuhan menyuruh memberikan saya satu nyanyian, maka pasti ada maksud Tuhan di dalamnya. Saya teringat di masa pandemi, ya beberapa bulan lalu ketika mulai masuk pandemi dan sebagainya, ya. Tiba-tiba ada satu statement yang Tuhan berikan. Kamu tuliskan, kamu perkatakan. Dan saya mulai menuliskan nyanyian. Jadi saya sudah mohon izin sama Pak Philip hari ini, itu saya banyak menyanyi. Menyampaikan firman melalui nyanyian. Saudara, tadi ibadah pertama sampai kelima nanti nyanyiannya beda-beda, saudara. Ya, ibadah yang kedua, saya ingin membagikan satu nyanyian yang Tuhan berikan selama masa pandemi ini. Judulnya, Badai Pasti Berlalu. Ya, saya undang istri saya Molin, anak kami Bella. Saudara, Tuhan tuh janji, badai ini pasti berlalu dalam hidup kita. Mungkin ada di antara kita sedang menghadapi badai, tapi perkatakan janji Tuhan, firman Tuhan, bahwa badai ini pasti akan berlalu. Haleluya. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Meski gelap jalanku, tetap mataku memandang padamu. Badai pasti berlalu oleh kuasa firman-Mu. Ku kan berseru, tenanglah jiwaku. Malam pasti berlalu, fajar terbit bagiku. Ku girang dalam cahaya wajah-Mu. Badai pasti berlalu oleh kuasa firman-Mu. Ku kan berseru, tenanglah jiwaku. Malam pasti berlalu, fajar terbit bagiku. Ku girang dalam cahaya wajah-Mu, Yesus. Saja kita nyanyikan nyanyian ini sama-sama. Meski badai menderu, meski badai menderu, ku mau berpegang pada janji-Mu. Meski gelap jalanku, tetap mataku memandang padamu. Badai pasti berlalu, badai pasti berlalu oleh kuasa firman-Mu. Ku kan berseru, tenanglah jiwaku. Malam pasti berlalu, fajar terbit bagiku. Ku girang dalam cahaya wajah-Mu. Badai pasti berlalu, badai pasti berlalu oleh kuasa firman-Mu. Ku kan berseru, tenanglah jiwaku. Malam pasti berlalu, fajar terbit bagiku. Ku girang dalam cahaya wajah-Mu, Yesus. Mungkin ada banyak di antara kita sedang mengalami badai dalam hidup kita hari-hari ini. Badai apa saja? Dalam masalah finansial, pekerjaan, keuangan. Badai menerpa rumah tangga, keluarga. Badai menerpa kondisi kita, kesehatan. Badai dalam kehidupan. Apalagi kita tahu badai pandemi yang terus mungkin selama beberapa bulan yang lalu kita alami.
Tapi percaya, kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu karena Yesus bersama-sama dengan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita hidupnya seperti malam. Gelap, gak tahu mau berjalan kemana, malam gelap. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin itu situasi kita. Tapi dengar, malam juga pasti akan berlalu. Fajar akan terbit dalam hidup kita. Fajar akan terbit dalam hidup saudara. Percayalah, hari-hari ini Tuhan sedang membalikkan keadaan. Kuasanya dinyatakan buat gerejanya. Mari angkat hatimu dengan tepuk tangan, katakan bersama-sama, badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Oleh kuasa firman-Mu, Tuhan berseru, tenanglah jiwaku. Malam pasti berlalu, fajar terbit bagiku. Ku hilang dalam cahaya wajah-Mu. Yesus, mari angkat tanganku di hadapan Tuhan, katakan badai. Badai pasti berlalu, oleh kuasa firman-Mu, ku kan berseru, tenanglah jiwaku. Malam pasti berlalu, fajar terbit bagiku. Ku hilang dalam cahaya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama nyatakan, badai pasti berlalu, oleh kuasa firman-Mu, ku kan berseru, tenanglah jiwaku. Malam pasti berlalu, fajar terbit bagiku. Ku girang dalam cahaya wajah-Mu. Sekali lagi, badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu, oleh kuasa firman-Mu, ku kan berseru, tenanglah jiwaku. Malam pasti berlalu, fajar terbit bagiku. Ku girang dalam cahaya wajah-Mu. Ku girang, katakan, ku girang dalam cahaya wajah-Mu. Aku mau bergirang Tuhan, ku girang dalam cahaya wajah-Mu. Yesus, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami bergirang, kami bermegah di dalam Engkau. Kami bersorak dan beria di dalam Engkau, panji kemenangan kami. Haleluya, haleluya. Hati kami angkat kepadamu dengan sukacita. Kami pegang firman-Mu. Oleh kuasa firman-Mu kami juga diberi kuasa untuk berkata atas badai dalam hidup kami. Diamlah, tenanglah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, haleluya. Haleluya, katakan amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara, puji nama Tuhan. Saya ingin mengajak kita membaca satu perkataan Tuhan Yesus yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Perkataan Tuhan Yesus kita baca dengan keras bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga apa? Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Tuhan Yesus berkata,
Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Syaratnya cuma satu. Barang siapa percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Kalimat perkataan Tuhan Yesus itu saya tidak temukan di kitab Injil yang lain. Saya cuma ketemu di kitab Yohanes. Kalau saudara melihat di kitab Injil, ada 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Maka ada beberapa cerita yang saudara melihat, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Ya, firman-firman seringkali itu menjadi referensi untuk kita bandingkan, kita lihat. Tapi saudara, beberapa yang ditulis di kitab Yohanes, itu enggak tertulis di yang lain. Kenapa? Rasul Yohanes itu rasul yang dekat sama Tuhan. Sama Tuhan itu dekat. Dan dia seringkali ada dalam waktu-waktu pribadi hanya dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sering pergi hanya dengan 3 orang yang paling dekat. Petrus, Yakobus, Yohanes. Dan Yohanes dikatakan di antara semua yang paling dekat. Dan ada perkataan-perkataan yang spesial yang cuma Yohanes yang menulisnya. Ketika Tuhan Yesus membawa mereka bertiga naik ke gunung yang tinggi. Di situ Tuhan Yesus berubah rupa. Petrus, Yakobus, Yohanes kaget. Itu bukit transfigurasi. Dan pada waktu itu Petrus berkata, izinkan aku bangun 3 kemah. Satu untuk Tuhan Yesus, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Kalau sudah ke tanah perjanjian Israel pasti sudah bisa mengunjungi yang namanya Gunung Tabor. Situ ada. Ya, gambaran tentang hal ini. Nah saudara, kisah ini pun saudara cari di kitab Injil Matius, Markus, Lukas, gak ketemu saudara. Kenapa? Ini hanya pengalaman pribadi yang orang lain tuh gak ketemu. Nanti saya akan bagikan tentang bagaimana kehidupan Rasul Yohanes menggenapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga perkara-perkara yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, kata Tuhan Yesus. Ada beberapa hal yang saya mau nyatakan. Yang pertama, orang yang percaya akan menerima Roh Kudus dan kuasanya. Kalau orang percaya, saya percaya dia akan menerima Roh Kudus dan kuasanya. Banyak orang katanya Kristen, sorry to say, saya harus jujur. Tapi gak terlalu mempercayai karya atau kuasa Roh Kudus di zaman ini. Dan saudara dikasih Tuhan, oh itu dulu, mujizat-mujizat dulu. Sekarang enggak. Saudara yang dikasih Tuhan dengar. Roh Kudus justru berkarya hari-hari ini luar biasa. Kenapa di akhir kalimat tadi Tuhan Yesus berkata, kamu nanti akan lakukan perkara besar. Sebab, ini alasannya. Kenapa murid-murid akan lakukan perkara yang besar? Kenapa kita semua akan melakukan perkara yang besar? Sebab Kristus akan pergi kepada Bapa. Kita tahu ketika Kristus pergi kepada Bapa, Tuhan berkata, aku harus pergi kepada Bapa. Supaya Bapa akan mengutus Roh Kudusnya. Saudara dan saya akan melakukan perkara besar. Karena Roh Kudus dicurahkan. Karena Roh Kudus ada dalam saudara dan saya yang percaya. Katakan amin. Tidak mudah untuk mempercayai. Yes. Karena perkara-perkara dari roh. Pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus itu nggak bisa dimengerti dengan akal pikiran manusia. Otak kita yang segede bakpao saudara nggak bisa untuk menyelami hikmat kuasa ilahi. Hal-hal yang dalam dimensi rohani. Karena itu seringkali orang coba mengenal Tuhan dengan pikirannya yang sempit. Dan menganggap udah kenal Tuhan. Lalu mulai membatasi karya Tuhan, karya Roh Kudus. Saya berdoa, kita adalah umat yang percaya. Karena itu umat yang percaya juga sanggup mempercayai pekerjaan Roh Kudus. Sanggup mempercayai untuk menerima Roh Kudus dan mengalami kepenuhan oleh Roh Kudus. Dan nanti oleh Roh Kudus yang ada dalam kita, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Yang percaya katakan amin.
Saudara, kita nggak bisa lakukan perkara-perkara yang besar dengan kekuatan kita, nggak bisa. Nggak bisa. Tuhan Yesus mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Murid-murid Tuhan Yesus meniru itu nggak bisa. Tuhan bilang tunggu. Nanti Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Terus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Hanya kalau Roh Kudus turun atas kita, memenuhi kita, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Yang percaya katakan amin. Karena itu bebaskan Roh Kudus. Saya bersyukur kami bersama-sama Pastor Philip juga sebagai hamba-hamba Tuhan yang sungguh kami ini gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Kita sering kali ngomong privately, kita ini siapa sih? Kita cuma kacungnya Tuhan yang dapat kasih karunia. Kita cuma dulosnya Tuhan. Tapi karena Roh Kudus yang ada di dalam kami bisa melihat perkara ajaib terjadi. Saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini kalau saya lihat, kemarin saya bersama dengan Pastor Philip di saat teduh, saya dengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Zaman Yesus belum ada internet, saudara. Tapi zaman sekarang ada internet. Pastor Philip cuma ngomong depan kamera, memperkatakan mujizat kesembuhan. Mungkin yang disembuhkan tuh jauh ada di benua lain. Kesembuhan terjadi. Bukan karena kita ketemu tatap muka dan tumpang tangan. Wah, itu hamba Tuhan itu top chair tuh. Kalau tumpang tangan sembuh. Tuhan bilang, kamu akan lakukan perkara yang jauh lebih besar dari yang kau perbuat. Karena di zaman Yesus belum ada internet. Tapi itu sekarang. Kuasa, mujizat itu terjadi. Oh haleluya. Saya excited kalau melihat ini. Sebab Injil Kerajaan harus diberitakan. Dan waktu kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat singkat. Karena itu saya percaya bukan hanya kami hamba-hamba Tuhan. Tapi semua saudara, kita semua akan dipakai Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bebaskan Roh Kudus, pakai saya, Roh Kudus penuhi saya. Saya mau dipakai melakukan perkara yang besar. Dan saudara lihat di rumahmu, engkau tiba-tiba baru memperkatakan ini mujizat terjadi. Suami, istri, anak-anak sepakat untuk satu hal, mujizat terjadi. Ada tetangga mau ngalami nih, kita takut mencari pendeta, seperti nggak ada pilihan. Kok terpojok, mesti saya yang doain. Gak ada doain. Saya belum lama baru makan malam dengan satu family. Ibunya bersaksi, tiba-tiba suami, anak-anak nggak ada. Dia cuma sendirian. Tiba-tiba pembantunya, waduh, surupan mukanya udah pucat. Wah, mau cari pendeta nggak bisa. Telepon pendetanya lagi seminar. Nggak bisa dihubungin, cuma dia sendiri. Tiba-tiba dia langsung berkata mengambil otoritas, mengusir kuasa gelap. Pelayanan pelepasan di rumahnya sampai pembantunya ngalami kelepasan. Di situ dia baru mencarikan kuasa Tuhan itu ada pada saya. Saya percaya hari-hari ini kita akan melihat perkara-perkara yang besar karena kita percaya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh haleluya, saudara dan saya. Kita tuh punya Tuhan yang besar. Dan kita akan melakukan perkara yang besar. Katakan sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji kan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Katakan. Kemenangan darimu. Sambil angkat tanganmu katakan. Aku punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji kan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Angkat hatimu kepada Tuhan sekali lagi. Yang di rumah-rumah juga nyatakan. Aku punya Tuhan
yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku sepakat, katakan. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan sorak-sorai, katakan haleluya. Wow, saya percaya ada banyak mujizat terjadi. Dan Tuhan mau pakai saudara, pakai kita semua. Yang percaya katakan amin. Orang percaya akan melakukan perkara-perkara yang besar. Itu firman Tuhan. Dan juga orang yang percaya itu akan siap menerima atau menghadapi setiap tantangan yang besar dalam hidupnya. Siap untuk menerima, menghadapi hal-hal atau tantangan yang besar yang Tuhan sediakan, Tuhan izinkan. Mungkin itu proses, tapi juga mungkin itu challenge untuk sesuatu yang besar. Rasanya gak mungkin. Saya teringat apa yang firman Tuhan katakan dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga. Yeremia 33 ayat 3 berkata begini. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saya baca sekali lagi. Berserulah kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Katakan sama-sama, hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saya percaya kalau kita, gerejanya, kita umatnya, berseru sungguh-sungguh sama Tuhan, berseru sungguh-sungguh sama Tuhan, nanti Tuhan akan menjawab kita. Dan waktu Dia menjawab, Dia juga akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar. Percayalah, hal-hal yang besar yang Tuhan tunjukkan. Dan hal-hal yang besar itu, hal-hal yang kita nggak pahami. Karena nggak bisa dipahami dan kita nggak ketahui, maka seringkali waktu kita menerima hal besar, kita skip. Kita bilang, bukan saya itu. Bukan saya. Siapa saya? Ketika Tuhan ngomong suatu, siapa saya? Ini Tuhan salah kali. Bukan saya mana mungkin mengerjakan. Ini terlalu besar buat saya. Saya mau beritahu saudara, kalau engkau berdoa dan Tuhan nyatakan hal-hal yang besar, jangan skip. Jangan skip, don't skip. Receive it. Terima dengan iman. Karena itulah perkara besar yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Waktu saya dengarkan klip di awal tadi, Pastor Philip berkata, 1000 gereja dengan 1 juta disciples, murid-murid. Mungkin banyak kita, wah ini Pak Philip mimpi nih. Ya memang mimpi ya Pak. Tahun mimpi dan penglihatan. Tapi itulah hal-hal yang besar yang secara manusia kita nggak pahami. Nggak pahami artinya how to-nya gimana? Ya pokoknya terserah Tuhan. Cuma ikut. Tapi orang yang percaya, kalau dia doa, pasti Tuhan akan berikan hal-hal yang besar. Mungkin untuk family, mungkin untuk bisnis saudara. Tiba-tiba Tuhan bukakan hal yang besar, Tuhan sudah berkata, aduh enggak lah, enggak bisa lah. Sudahlah, saya mah sudah segini aja cukup, udahlah, saya mah enggak mau besar-besar, cukup. Lalu kita berhenti. Dan biasanya kita bukan berhenti, kita sedang masuk masa stagnasi dan turun. Karena Tuhan mau Anda dan saya terus naik dan tidak turun. Dia panggil kita untuk jadi kepala dan bukan ekor.
Saudara dikasih Tuhan, siap menerima hal-hal yang besar dari Tuhan. Sebab dia besar. Sebab dia ajaib. Mari angkat tangan. Katakan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Amin. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Dengan iman mari umat Tuhan katakan, sebab kau besar. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Hal-hal yang tidak kamu pahami, Tuhan mau nyatakan sebab dia besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sing it, for you are great, Lord. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Kalau kita punya Tuhan yang besar dan rohnya ada di dalam kita, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan Yesus katakan, apa yang aku lakukan kamu juga akan lakukan. Bahkan lebih besar daripada itu. Tadi saya katakan perkataan itu cuma ditulis di kitab Injil Yohanes. Kita tahu Rasul Yohanes, karena pemberitaan Injil, dia harus dibuang di Pulau Patmos. Saya pernah ke Pulau Patmos. Dan waktu di Pulau Patmos, saya punya pengalaman yang menarik. Mengunjungi tempat dulu, biasanya Yohanes setiap hari berdoa. Dia naik ke satu bukit, ada gua di situ. Di situ dia berdoa. Dan dari gua itu bisa menatap lautan lepas. Dia suka berbaring satu batu dalam gua itu, dia menatap ke atas bersama dengan asistennya. Dan pada satu ketika, langit di atas gua itu berubah menjadi sebuah penglihatan tentang surga. Disitulah dikatakan Yohanes menuliskan kitab Wahyu. Ada satu bangunan yang biasa dikunjungi turis juga adalah sebuah gereja. Yang merepresent dulunya, katakan itu tempat gereja itu dulu adalah gereja mula-mula di Pulau Patmos yang dibangun oleh Yohanes. Kalau kita lihat di depan tuh ada relief, pahatan gitu ya. Terus itu ada cerita-ceritanya. Karena waktu itu rame, saya berdiri di satu sudut yang gak terlalu rame. Dan tiba-tiba saya lihat gambar. Lalu saya bilang, oh ini Tuhan Yesus meredakan badai di Danau Galilea. Saya lihat reliefnya digambarkan, perahu terombang ambing, lalu ada satu orang berdiri. Cuma anehnya saya tiba-tiba melihat kok ada nolongin satu anak kecil untuk naik ke atas perahu. Saya pikir beda nih sama cerita Tuhan Yesus. Kalau cerita Tuhan Yesus kan, Tuhan Yesus nggak di perahu, Tuhan Yesusnya di air. Bantu Simon Petrus yang tenggelam. Tapi ini kok di perahu, dia ulurkan tangan, ngangkat anak kecil. Saya penasaran lihat gambar ini, saya panggil tour guide-nya, saya tanya, can you explain me? What is the story about? Is it about Jesus? No. Ini story menceritakan tentang Yohanes. Ketika Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, mereka naik kapal dikawal oleh pasukan tentara, semua para tawanan dibuang ke Pulau Patmos. Di tengah lautan mereka diterpa badai yang begitu kuat.
Bayangan ini bukan danau Galilea, ini lautan lepas. Jadi badainya gak kira-kira. Tiba-tiba di tengah-tengah itu ada anak daripada kepala perwira yang membawa tawanan-tawanan. Itu jatuh ke laut. Dan semua orang gak ada yang berani. Semua ketakutan berteriak. Tiba-tiba di tengah situasi itu, Yohanes berdiri. Dengan rantai di tangannya. Dia berdiri dan dia berseru seperti yang Tuhan Yesus lakukan waktu di Danau Galilea. Diamlah, tenanglah. Dan seketika badai itu diam. Lalu mereka menolong anak kecil ini naik ke atas perahu. Dan dikisahkan semua orang dalam perahu itu, merekalah kemudian menjadi jemaat mula-mula Yohanes di Pulau Patmos. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Waktu saya baca ayat ini saya mau ngerti. Dalam kisah itu. Yohanes mungkin gak banyak diceritakan pelayanannya dalam Alkitab. Tapi surat-suratnya tulisan. Tapi waktu saya kesana saya baru ngerti ada sebuah kisah yang luar biasa. Di mana apa yang dituliskan oleh Yohanes, perkataan Yesus sendiri, itu digenapi dalam hidupnya. Dia melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, meredakan angin dan badai. Bahkan lebih besar dari itu. Karena waktu Tuhan Yesus meredakan, itu adalah gelombang di Danau Galilea, which is danau. Memang gelombangnya juga ngeri. Tapi kalau lautan, itu jauh lebih besar gelombangnya. Saudara yang kasih Tuhan, kalau Yohanes mengalami itu, saya percaya kita tangkap firman ini. Tuhan juga mau melakukan perkara yang besar melalui kita anak-anaknya. Dan bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sesudah dari Pulau Patmos, kemudian Yohanes itu tinggal dan mengakhiri banyak hidupnya di kota Efesus. Dari Pulau Patmos terakhir dia ke kota Efesus di daerah Turki. Saudara, kalau saudara pergi ke kota Efesus, saudara akan ketemu sebuah kuil, puing-puing kuil bekas kuil Dewi Artemis. Kuil itu sudah runtuh sejak lama, tapi dibiarkan menjadi peninggalan dan sampai sekarang menjadi wisata turis. Tidak jauh daripada kuil itu ada sebuah gereja. Di depan gereja ada sebuah altar. Kalau mau masuk ke dalam sana, depan ada altar di pelataran. Saya pikir altar apa flat begitu ya. Terus saya sempat bertanya, saya panggil lagi tour guide-nya. Ini apa nih tempat orang mempersembahkan? Oh no, bukan. Ini menggambarkan tempat tidur. Ah, tempat tidur. Ceritanya gimana? Jadi ceritanya, disinilah lokasi terakhir di mana asisten atau orang-orang yang mendampingi Yohanes terakhir kali melihat Yohanes itu berbaring, itu di area ini. Makanya dibuat itu seperti altar. Tapi mereka tidak pernah menemukan jasadnya. Gak pernah ketemu. Sampai-sampai mereka mulai mengutip rumors yang ada di dalam kitab Yohanes bagian-bagian terakhir. Ketika Petrus tanya sama Tuhan Yesus, kira-kira kalau dia nih apa yang terjadi? Tuhan bilang kamu gak usah usik. Itu bukan urusanmu. Kalau aku menghendaki dia hidup sampai aku datang kembali, itu bukan urusanmu. Akhirnya rumusnya muncul bahwa Yohanes itu gak akan mati sampai Tuhan sudah datang. Karena itu mereka mulai berkata. Karena mereka gak pernah ketemu jasadnya dan sehingga tidak pernah ada makamnya. Saudara, waktu saya lihat itu saya bilang iya. Ini betul-betul. Saya percaya, sangat yakin. Orang-orang yang percaya saudara dan saya, kita akan mengalami seperti yang Tuhan Yesus alami. Yaitu ketika naik terangkat ke surga. Saudara dan saya juga akan menjadi orang-orang yang diangkat naik ke surga. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Ada satu cerita lagi tentang Yohanes. Kita tahu Rasul Paulus itu yang salah seorang penginjil yang menginjili kota Efesus. Kalau tidak salah, dia 3 bulan atau 3 tahun, lupa saya. Di kota Efesus, 3 months.
Oh 3 tahun ya, 3 tahun di kota Efesus. Sampai akhirnya Petrus kemudian mengalami banyak hal, akhirnya dia harus lari dari kota Efesus. Sesudah zamannya Paulus, itu baru kemudian Yohanes dari pulau Patmos ke kota Efesus. Sudah lanjut umurnya. Dan ini menjadi sejarah, bagian dari sejarah kota Efesus. Pada satu ketika, Rasul Yohanes bersama dengan murid-muridnya dia. Mereka berdoa mengadakan peperangan rohani untuk menghancurkan kuasa daripada iblis, kuasa daripada roh Dewi Artemis yang mengikat membelenggu kota itu. Saudara dikasih Tuhan, dikisahkan Yohanes yang sudah tua, tiba-tiba dengan mengangkat tangan dia berseru. Dia berkata, ya Tuhan akan menghancurkan ini. Kuasa Tuhan turun untuk menghancurkan kuil ini. Dan tidak lama setelah doa Yohanes dan murid-muridnya, itu gempa yang hebat melanda kota Efesus. Dan kuil itu runtuh rata sama tanah sampai hari ini. Dan itu peristiwa itu dicatat dan menjadi sejarah kota Efesus. Sejak waktu itu orang bertobat, menjadi percaya kepada pemberitaan yang dulu disampaikan Paulus dan pemberitaan yang disampaikan Yohanes dan murid-muridnya. Dan satu kota Efesus itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sejak waktu itu, kota Efesus selama 300 tahun ke depan, itu menjadi pusat kekristenan di wilayah Asia Timur. Saudara dikasih Tuhan, kelihatannya biasa. Dan mungkin cerita ini kita jarang dengar. Tapi itu membuat saya excited. Orang yang intim dengan Tuhan melakukan perkara besar. Dia gak muda lagi, tapi dia tua. Tapi dia berdiri. Dan dia menghardik setiap kuasa iblis. Dia bukan hanya menghardik badai tofan. Tuhan harus menghardik orang yang kerasukan setan. Roh-roh jahat lari, masuk babi-babi, masuk ke laut. Tuhan harus menghardik semua kuasa kegelapan yang mengikat manusia. Tapi hari itu, Yohanes menghardik dan mengadakan peperangan roh secara teritorial. Menghancurkan segala penguasa di satu kota dan satu wilayah. Dan dalam waktu singkat, satu kota bertobat. Dan kota Efesus menjadi pusat kekristenan dunia pada masa itu. Selama 300 tahun. Saya percaya, dia melakukan perkara yang lebih besar. Seperti yang dijanjikan Tuhan, itu terjadi. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya gak kebetulan. Ketika Tuhan memberikan nyanyian ini, kamu tuliskan. Supaya kita anak-anak Tuhan percaya. Kalau kita memiliki Roh Kudus, kita juga punya kuasa. Saudara memperkatakan kepada badai tofan dalam hidupmu. Apapun yang datang. Diamlah, tenanglah. Jangan takut. Jangan ragu. Roh Kudus ada dalam kita. Kita punya kuasa. Kita punya kuasa. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama.